Mister mau presensi dari atas dulu. Loh, Clement kemana ini Clement? Oke, yuk duduk dengan baik dan benar ya pada posisinya. Mikael, Quincy, are you there, Quincy? Zeva, Quincy, are you there? I can see you. Can I hear your voice? kemudian Justin. Can you hear Quincy? Oh, mana Justin? Where Justin? Halo. Okay, Quincy is over there. Thank you. Oke, lewat dulu. Valentina. Okay, Oh, so we have several rules. Valentina. And then one more Good. time. The first one is that Yuk, Justin ada. Good. Jensina. English with me. Whenever Volan. and wherever. Bisa, Mister. Yo. Especially Hans. if I'm at your house, then Tiffany. I speak to you in English. But if you want to respond it with Indonesian, And Keanu. but if it's at school, Giselle. at school. Wait a minute. Yo, Catherine. Yes, and just keep trying. Okay, Valerie. Yes, that is what you want to ask for. Sean. Kemudian Christian Lee. Rafael. Yuk, Rafael. Ken Yope. Okay, so if you're meet with me, Dan terakhir Ashley. Good. Masuk semua ya. Ini Ashley mana kameranya coba? If I go to your house, then I will speak to you in English. Oke, good. Because it's your Siap. house. Oke, kalian sehat semuanya? But if you're going to my house, Oke, papa mama sehat semuanya? Sehat. Oke, puji Tuhan ya. Jadi tetap jaga kesehatan kalian supaya tetap bisa belajar dengan maksimal. Gimana? Kelas 5 sudah merasa besar belum? Belum. I'm also the teacher even though I'm not at school, right? Masih kurang besar. Oh, masih kurang besar ya. Oke, bentar lagi kalian lulus ya, 2 tahun lagi. If I meet you Jeremy at Jenny, Kenapa di-record, Mister? Loh, ya di record lah supaya ini wajah kalian itu terekam. Oke. Sekarang Mister akan sebelum pelajaran ya, Mister akan berikan gambaran kalian akan belajar apa saja di 1 semester ini. Oke. Jadi apa aja yang akan kalian pelajari di IT komputer? Yuk. Ya, kenapa? Orang? Dewi. Maksudnya Mister. Apanya? Apa itu? Lebih besar gitu loh. Apa itu B? Yeah, the second rule is I want all of you to respect. Oke, bentar. Kayaknya. That means you Nah. Yo, kenapa? Apa itu B? respect. Bentar. I will explain this in more. Mister mau pindah kelas dulu. Soalnya suaranya kayaknya bentrok dengan teman kita. Sabar ya. I know. Oke. Just explain it a bit. Biar agak tenang dikit gitu. Nah, di sini lebih bagus. Kelas 3. Ya. Ya, ini di kelas 3 ya. Rindu dengan kelas ini? Pernah kalian di kelas ini? Itu kelas 3 atau kelas 5 yang benar? Kelas 3, kelas 3. Kayaknya kayaknya di camping. No. Oke ya, Mister akan coba berikan gambarannya. Nanti kita ada total 19 pertemuan ya, 19 pertemuan. Nah, nanti materinya itu ada 14 kali ya, materinya 14 kali. Nah, kemudian DT, daily testnya
2 kali ya, di sini sama sini. Kemudian tugasnya itu ada 6 ditambah 10. Wah, banyak nggak? Oh iya dong, 6 ditambah 10. Ya, sedikit ini. Kemudian praktek PTS 1, PAS 1, proyek 1 ya. Nah, perhatikan di sini. Mister pertama nanti akan berikan tentang materi internet sebagai sumber informasi ya. Ini masih pengetahuan. 2 kali pertemuan, kemudian nanti ada DT ya. Kemudian akan berikan pengetahuan lagi tentang pengenalan komputer ya, yaitu perkembangan komputer dan bahasa komputer, yaitu bilangan biner. Oke. Nah, ini nanti akan Mister kasih. Kemudian habis itu DT ya. Jadi nanti DT 1, DT 2 ya. Ini pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan yaitu praktek itu mulai dari ini yang 4.1 sama 4.2. 4.1 ya. Ini nanti akan dengan Excel atau program pengolah angka. Itu nanti ada 4 kali pertemuan ya. 4 JP itu artinya jam pelajaran. Ada aritmatika, ada rumus sum ya, ada rumus if, kemudian ada chart. Nah, kemudian yang terakhir adalah coding ya. Kenapa? Oke, seperti itu ya. Jadi nanti coding itu ada 10 pelajaran. Nah, ini gampang. Oke, nanti Mister akan berikan panduan untuk coding matematikanya. Ini adalah coding untuk membuat kalkulator. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Kita mau belajar 1 semester ini. Enggak. Oke. Seru ya? Kayaknya seru kan? Oh, enggak susah ya. Oh. Enggak susah. Asal kalian mengikuti pelajarannya dengan baik ya, maka kalian akan bisa mengerjakan dengan perfect gitu ya. Nah, sekarang ya, untuk hari ini dan minggu depan Mister akan berikan materi tentang internet sebagai sumber informasi ya. Yang pertama ini pengetahuan ya, yaitu jejak digital dan cara menguranginya. Oke. Sekarang Mister akan masuk ke materinya. Mister sudah ada ininya. Sorry. Oh, di mana? Nah. Oke, ini adalah materinya berupa literasi ya. Nanti aja waktu istirahat ya. Ini pelajaran terakhir. Nah, ini kenapa kalian tidak ada gambar? Oh, Mister belum share screen ya. Oke. Bisa habis pelajaran mati tadi. Oke. Oh, sebentar. Oke ya, jadi kita lihat di sini bahwa internet itu adalah apa ini anak-anak? Sumber informasi. Oke. Nah, nanti di sini ada bagannya ya. Kita mau belajar apa saja di sini. Pertama informasi ya, kemudian
Di informasi itu kita cari di mana, ya, kemudian kita pakai untuk apa. Nanti kita akan mempraktekkan seperti ini. Ya, ada yang pernah dengar vlog? Oke, video vlog ya. Good. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Hari ini Mister geser dulu. Oke. Nah, yang pertama materinya adalah jejak digital dan cara menguranginya. Oke, perhatikan di sini saja. Oke. Ketika berselancar di internet, ya, kita itu meninggalkan informasi diri kita yang disebut apa? Jejak digital. Jadi kalau kalian itu buka Google, ya, buka browser apapun, kemudian ketikkan kata, ya, nah, kata-kata kalian yang dituliskan di sana itu, ya, terekam. Nah, disebut sebagai jejak digital. Itulah kenapa Mister selalu mengingatkan hati-hati menuliskan alamat, ya kan, memberikan informasi, ya. Itu Kenny ikut pelajaran apa nyanyi? Halo Kenny Hope. Minum obat. Nari-nari gak jelas. Oh, perhatikan nanti DT nggak tahu. Nggak bisa jawab loh ya. Ya. Bisa langsung dikte sih. Loh kan nanti ya. Oke, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jejak digital? Yaitu ini, digital footprint. Coba kalau kalian jalan itu kan pasti ada jejaknya loh. Nah, sama seperti di dunia maya, itu kalian melakukan apapun ya ada jejaknya. Gitu. Oke, nah jenis-jenisnya nih sekarang. Jejak digital itu tercipta ketika berkomunikasi, ya, baik itu melalui apa? Smartphone, kemudian mengirim dan menerima email, mengirimkan post, berkomentar di media sosial, bahkan menggunakan GPS, ya. Kemudian mengupload, mengunduh foto, video, nah semuanya itu terekam. Wah, ya, yang paling bahaya ini nih, berkomentar di media sosial. Oke, kalau kalian ada yang pernah dengar berita kemarin, ada yang mamanya itu berkomentar di media sosial. Nah, hasilnya apa? Hasilnya dibully. Iya. Dibully netizen. Dibully netizen. Nah, ini ada, ya, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar hampir 1 tahun lalu, itu ada yang menuliskan alamat, ya, rumah, kemudian ada orang yang jahat, tiba-tiba muncul apa? Tukang kurir itu antar ini paket-paket itu hampir berapa kali? Satu hari itu bisa ada 50 sampai 100 paket datang dan harus bayar. Waduh, COD ya. Nah, kenapa? Karena tidak hati-hati menuliskan yaitu alamat rumah, nomor HP dan sebagainya. Mister, satu paket harganya berapa? Wah, enggak tahu, itu mahal-mahal ya. Nah, itu ada di berita waktu itu. Nah, hati-hati ya. Kemudian nih, mengunduh atau mengupload foto dan video. Wah, ada orang itu yang fotonya kan dipasang di media sosial tuh, terus dipakai orang. Contoh nih, Keanu upload foto ya di Facebook. Nah, di Facebook kan fotonya Mister bisa ambil tuh. Nah, Mister pakai untuk kejahatan, bisa enggak? Bisa. Nah, jadi harus hati-hati
hati. Kenapa? Karena ada jejak digitalnya. Tuh. Mister tahu Animinius? Apa tuh? Apa nggak tahu? Karakter gitu loh. Nah itu dia. Sumpah nggak baca aku. Ini nanti materinya Mister kirimkan juga ya. Oke, kemudian di sini ada yang jejak digital itu dibagi dua nih. Ada namanya pasif dan juga aktif. Oke, kalau yang pasif itu kalian nggak sadar. Nggak sadar. Contohnya apa? Nih IP protocol address. Ya, contoh nih, misalnya kalian nyambung wifi-nya di sekolah, ya, maka Mister bisa tahu alamat IP, alamat handphonenya kalian, ya, Mister bisa tahu. Nah, contoh lagi, misalnya apa namanya, kalian browsing ya di Google. Nah, kalau kalian pencet Ctrl H gitu, ketahuan gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya tidak sadar. Contoh nih, misalnya nih, Mister buka nih ya di sini di browser ya. Nah, kemudian Mister ketikkan CTRL sama H. Apa yang terjadi? Ada namanya history itu. Mister buka apa aja ya? Kelihatan ya. Tuh. Ya, jadi ternyata Gimana kayak gitu, Mister? Nah, CTRL plus H. Mister. Gimana, Mister? Tadi Mister nonton One Piece ya? Nah, jadi kalian bisa tahu nih, kalian bisa tahu nih, Mister itu buka apa saja ya di sini. Nah, ini namanya jejak digital tuh. Ini buka Google ya, ini dapat buku, buka YouTube, ketik CTRL-H di keyboard, CTRL plus H. Tuh, nonton YouTube terus nih Mister ya, waduh ya. Ada nonton komik ya, waduh, dan sebagainya ya. Tuh, ada buka background ya, waduh, Wikipedia dan sebagainya ya. Nah, itu namanya adalah apa? Jejak digital. Ya, ada yang pasif, yang kita itu tidak tahu ternyata terekam. Nah, ada juga yang aktif, jejak digital yang aktif. Contohnya apa? Mengirim informasi ya dengan mengisi formulir di web. Nah, ini hati-hati kalau kalian mengisi formulir di web. Nah, mengirimkan email. Main game itu kan ada akun ada suruh ngisi password akunku. Iya, password tuh harus ini ya, rahasia. Hati-hati jangan memberikan password ke orang lain ya. Kemudian mengirim email ya, mengunggah foto, video. Nah, ini tahu ya, akan tahu. Ini aktif namanya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya? Enggak, lanjut ke poin. Oke, kita lanjut ya. Ini jenis-jenisnya ya. Jenis jejak digital tadi ada dua, pasif dan aktif. Oke, kita lanjut di sini. Sorry. Oke. Nah, selanjut di sini salah satu contoh ya yang pasif ya, itu tadi adalah IP. Ini IP itu tulisannya seperti ini. Ada 1.2 dan sebagainya. Ini contoh misalnya Mister cek gateway ya.
Nah, contoh nih misalnya. Nah, ini adalah Mister menuliskan ini namanya IP seperti ini. Ada lagi macam-macam jenisnya ya. Cuman ini tempat. Mister, tak coba boleh nggak, Mister? Cara mengetahui IP itu gimana? Oke, aduh. Mister, ini kan aku tahu kodenya, Mister. Aku boleh tak coba, Mister? Boleh. Aduh, Mister, kalau IP itu boleh, Mister. kenapa? IP punyaku. Boleh. Nah, lihat di sini. Lihat di sini. Nah, ini Mister cek namanya IP config ya. Nah, Mister pakai WiFi mana nih? Ya, ini WiFi-nya. Nah, ini adalah IP-nya handphonenya Mister. Ya. Mister. Tuh. Ya. Mister. Ya. Aku boleh share screen, Mister. Tidak tahu yang mana, Mister. Boleh. Mana? Ini, Mister. Yang mana? Nah, itu ada tulisan IPv4 address. Nah, itu 192.168.1.8. Nah, itu namanya alamat IP. Ya. Itu namanya IP. Atau kalau seperti Mister ya, Mister ceknya pakai IP config ya. Contohnya seperti ini. Kalau kalian mau caranya, Ctrl R nih, ketik CMD seperti ini. Nah, ketik IP config. Nah, di sini. Mister, gimana Windows kayak R. Mister? Nah, Kalau kayak gitu, Mister. nih Windows sama R. Windows R, ketik Windows R bareng ya, Windows sama R bareng. Nah, muncul run, ketik CMD. Nah, CMD. Yes. Kemudian ketikkan iya, IP config. Nah, kemudian akan muncul data. Di situ IP config. Ya. Nanti akan muncul data ya. Nah, kalian itu pakai Mister, habis tulis IP config, pencet apa? enter. 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 Nggak bisa, Mister. Oh, ini. Nah, di sini ada namanya sama ya, ini IPv4 ya, address. Nah, subnetnya, kemudian gateway defaultnya ini. Mister, ketiknya pakai ada Windows-nya nggak, Mister? Windows nggak, Windows R gitu. Mister, Windows Tuh. iya, Windows R. CMD. IP config. Habis itu IP config. Nah, kemudian ini kalau Mister mau ngetes jaringannya Mister ya, handphonenya Mister jalan enggak gitu ya. Oh, Gimana, jalan. Mister? Pencet. Kalau tadi IP config ini apa, Mister? Nah, ini kan ada default gateway. Nah, berarti ini alamat handphonenya Mister ya, atau WiFi-nya Mister. Nah, Mister copy, kemudian buka lagi Ctrl L CMD, klik OK, kemudian tulis namanya ping spasi, nah IP-nya berapa, terus strip T. Nah, enggak, ini tambahan aja ya, ini informasi aja, ini bukan praktek ya. Mister, nanti Mister tolong jelasin, aku sih nggak lumayan ngerti loh ini, Mister. Nah, ini Mister contoh saja ya. Ini contoh IP itu seperti apa tuh. IP itu yang ini. Apa nggak usah ditulis, Enggak usah. Oke. Nggak usah, nggak apa-apa ya.
Oke, seperti itu ya. Jadi Mister cuman mau jelasin seperti ini, bahwa komputer itu ada IP-nya ya. Jadi kita bisa deteksi, oh dia jaringannya apa. Gimana stopnya Mister? Di close. Close. Oke. Jadi setiap komputer itu punya alamatnya itu beda-beda semua, nggak ada yang sama ya. Kalau WiFi bisa sama, tapi kalau komputer nggak ada yang sama, pasti beda. Oke, nah sekarang nih gimana cara menguranginya ya? Wah, biar nggak bocor nih informasinya nih ya kan. Nah, sekarang nih kamu sudah mengetahui berbagai macam jejak digital. Jejak digital ini dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, nah ini. Oleh karena itu, kamu perlu berhati-hati ketika menggunakan media sosial, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, serta mengunjungi blog, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, contoh nih, ini ada kasus nih, namanya Jesse. Jesse mengunggah foto liburan, upload foto di media sosial. Pada hari berikutnya Jesse menghapus foto tersebut. Kira-kira apakah berarti foto Jesse itu hilang? Nah, ayo jawab. Kan tadi Jesse itu sudah mengupload foto liburan. Nah, kemudian hari berikutnya Jesse itu menghapus foto. Apa jejaknya hilang? Jejaknya hilang nggak? Hilang, Mister. Oke, kita coba ya. Sayang sekali tidak, walaupun udah dihapus. Jadi fotonya itu tidak hilang. Data digital yang pernah Anda sudah unggah ke internet itu dapat disimpan atau diunduh orang lain. Itu bisa jadi waktu udah dihapus di data server sana masih ada. Sewaktu-waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya. Ini tak contohin ya, Mister contohkan. Sekarang Mister punya mana ya, ada gambar nggak ya? Ini deh, di graduation. Contoh ya, misalnya meja kosong. Kayak yang online itu apa, Mas? Oke, Mister punya foto di sini ya. Nah, misalnya ini Mister sudah upload ke foto ke media sosial. Nah, tadi kan dari folder Mister ubah ke sini ya. Kemudian Mister hapus, klik ya. Tuh, ini hilang atau enggak? Enggak. Kan hilang, nggak ada. Tapi sebetulnya dia ada di mana? Di sini. Ya, di recycle bin ya. Tuh di sini. Kalau Mister restore balik lagi. Loh kan tadi Mister aku udah loh ada lagi itu. Nah, itu namanya jejak digital. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai salah upload ya, jangan salah unduh seperti itu. Kenapa? Karena jejaknya masih ada walaupun ini sudah dihapus nih, tuh udah hilang tuh. Nah, enggak ada tuh. Ternyata bisa dibalikin lagi loh ya, di sini masih bisa dibalikin lagi. Seperti itu. Nah, itulah sebabnya ya, data itu belum tentu hilang sepenuhnya. Bisa jadi di server ada atau di orang lain ada. Oke, ini masih kebalik. Oke. Nah, sekarang kita diskusi. Oke, jadi bagaimana caranya jejak digital yang kamu
punya tidak merugikan dirimu. Berikut caranya. Nah, ini Mister bacakan caranya ya. 1. Menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal yang baik dan berguna. Sudah belum kalian? Gak guna internet. Aku pakai HP. Ya sama aja, mau HP mau komputer sama aja, kan ada internetnya. Jadi harus digunakan untuk hal yang baik dan berguna. Yang kedua, yuk. Bisa makan ya? Ya. Google Chrome itu sumber resmi apa enggak? Google Chrome itu adalah software atau aplikasi penyedia layanan. Jadi kalau ada konten yang keliru itu bukan salahnya Google, tapi kreatornya. Google itu hanya sarana untuk membuka atau mengakses. Mister. Terus gelap tak? Kenapa? Hardware itu gelap. Hardware? Dark web sama situs gelap itu sama tak? Oh, dark web. Iya, sama. Itu situs yang nggak baik. Itu diblokir sama pemerintah. Ya, online tapi kayak alat-alat kayak berbahaya gitu. Nah, kemudian memastikan konten yang kamu unggah ya atau upload ya itu tidak merugikan dirimu sama orang lain. Terus nih, kalau berikan komentar, like ya itu harus positif ya. Jangan membuli. Ini misalnya Hans upload foto ya, kemudian nanti Volan komentar wah jelek gitu. Nggak boleh ya. Nah, nanti bahaya. Ada undang-undangnya, tidak boleh. Selalu mengingatkan ya, bahwa masa depan semakin banyak orang yang dapat melihat konten semakin lama itu semakin banyak dilihat. Nah, dan sebagainya. Nanti anak-anak baca sendiri. Oke, sekarang Mister akan tanya ya. Nih, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, jawabnya ada di kolom chat ya. Nanti anak-anak jawab di kolom chat ya. Oke. Mengapa kita tidak boleh sembarangan mengunggah foto pribadi ke media sosial yang dapat dilihat oleh siapapun juga? Oke, silakan kirim jawabannya di chat. Oke, Mister akan lihat jawaban yang paling baik ya atau mendekati. Oke, siapa? Mengapa? Pertanyaannya itu nomor 1 dulu ya, nomor 1. Oke, mengapa kita tidak boleh sembarangan mengunggah foto? Oke, Hans tanya ya, Mister, jejak digital itu disimpan di mana? Itu tersimpan di server masing-masing. Misalnya Facebook ya tersimpan di Facebook, Google tersimpan di Google, YouTube tersimpan di YouTube gitu ya. Keanu karena bisa dihack. Oke, Jensina juga karena bisa dihack. Oke, yang lain ada jawaban lain nggak? Kenapa tidak boleh sembarangan mengunggah foto-foto di internet atau di media sosial? Di media sosial. Ya, Kak. Kenapa? Jawabannya udah tak kira kan? Ya. Nah, di chat ya, di kolom komentar itu, kolom chat. Wah, karena keciduk polisi. Christian katanya keciduk polisi katanya. Oke, Volan, karena dapat mudah diretas dan foto pribadi akan dapat diakses orang lain. Wah, lengkap ini ya jawabannya Volan.
Justin, karena foto-foto pribadi tidak boleh mengunggah foto pribadi. Gimana ini? Mister sudah bisa sih. Oke, Ashley karena bisa dihack. Yo. Bisa coba dia punya aku. Justin udah tadi. Justin. Oh, Mr. Nathaniel doang. Justin mana nih, Justin? Oh, ini karena foto-foto pribadi pribadi jadi tidak boleh mengunggah foto-foto. Lah iya, alasannya kenapa? Oke. Nah, jawaban yang cukup baik ini dari Volan ya, karena mudah diretas dan foto pribadi akan dapat diakses orang lain. Bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jadi harus hati-hati. Coba yang nomor 2 sekarang. Mengapa kita tidak boleh sembarangan menulis informasi pribadi di internet? Oke, tidak boleh menulis informasi pribadi di internet. Ayo, kenapa? Jawab. Jawaban yang paling baik, Mister catat loh ya ini untuk jadi nilai atau poin tambahan. Karena apa tadi? Oke, bisa dihack lagi. Selain dihack deh, jawabannya selain dihack ya. Oke. Kenapa tidak boleh sembarangan menulis informasi pribadi di internet? Oke. Karena dia punya aku, Mister. Ya, Justin dihack lagi. Nanti di Mister, ada komputer. Oh, kok nggak bisa? Christian nanti meretas, diretas atau meretas? Oke. Sama aja. Ya. Bisa. Ya. Aku Mister yang barusan aku kirim. Christian Lee, oke. Seva bisa diakses orang karena bisa dihack. Jensina bisa disalahgunakan informasinya, betul. Volan karena dapat dihapus dan dilihat orang lain. Oke. Keanu menyebar hoak dan ditangkap polisi. Yang agak mendekati jawabannya Jensina ya, bisa disalahgunakan informasinya. Jadi kalau kalian menuliskan informasi pribadi, contohnya alamat rumah ya, contohnya alamat rumah, itu nanti bisa disalahgunakan. Tiba-tiba tinggal 3 menit asli sudah, Mister. Oke, good. Ada orang ya. Oke, terakhir. Apa saja yang tidak boleh dan yang boleh dan tidak boleh di-share? Yang tanya yang ini aja. Yang tidak boleh di-share apa aja? Ya, yang tidak boleh. Oke, terakhir. Kira-kira yang tidak boleh di-share apa aja? Yang tidak boleh. Yang tidak boleh di-share di internet ya. Apa aja? Hantu. Oke. Christian Lee, adegan jorok sama kekerasan. Wah, betul ya, enggak boleh ya. Adegan jorok sama kekerasan dilarang. Oke. Terus Keanu tidak boleh menyebar hoak. Oh iya, betul ya, tidak boleh hoak ya. Satunya kan boleh, Mister. Oke. Itu kan apa saja hal-hal yang boleh dan ya, yang Mister tanya yang tidak boleh ya, yang Mister tanya itu yang tidak boleh. Mister, aku udah kirim. Oke, Maxwell, Justin. Hal yang tidak boleh di-share, foto-foto, kata-kata, komen-komen yang jelek. Oke, nah, foto yang jelek nggak boleh, kata-kata kotor nggak jelek nggak boleh, komen jelek juga nggak boleh ya. Good. Kemudian Volan. Oh, Zeva, alamat rumah keluarga. Ya.
Kemudian Volan, tidak boleh IP address, alamat rumah. IP address nggak usah di-share. Tapi pasti udah terekam. Alamat rumah, foto pribadi, informasi pribadi ya. Oke. Mister Asli sudah belum, Mister? Asli ya, rumah, alamat rumah, nomor telepon kantor, kata kotor. Tidak boleh. Ya, oke ya. Jadi itu enggak boleh ya. Jadi oke, kalian sudah menuliskan ya. Ya, ini tidak usah jadi tugas ya. Mister udah selesai, Mister. Oke, good. Jadi itulah pelajaran pagi ini. Semoga kalian bisa tambah wawasan pengetahuan tentang apa tadi? Informasi penggunaan internet ya sebagai informasi. Oh iya, masih bisa. Belum. Oke, gitu anak-anak. Terima kasih, kita ketemu lagi di Jumat depan ya. See you next time. Bye bye.